Salam Sobat OJ semua. Pesawat jet tempur hasil kerjasama Korea dan Indonesia sekitar pertengahan tahun yang lalu, yaitu pesawat tempur KF-21 Boramae, telah diluncurkan ke publik. Peluncuran KF-21 Boramae ini, sudah pasti jelas bahwa ini menjadi tanda kemajuan pengembangan Korean Falcon. Orang-orang Korsel menyebut, nama KF-21 Boramae sendiri memiliki makna atau arti yang cukup mendalam. Adanya KF-21 Boramae ini, diharapkan untuk menjadi pejuang kelas tinggi yang bisa melindungi semenanjung negara Korea. Dan diharapkan KF-21 Boramae juga menjadi loncatan penting bagi industri pertahanan Korsel, begitu juga bukti kemajuan industri pertahanan Korsel sendiri. Ini, arti menjadi pejuang domestik yang akan melindungi semenanjung Korea di abad ke-21, juga kekuatan penting untuk menuju ke kekuatan kedirgantaraan yang maju di abad ke-21. Boramae, yang artinya, pesawat tempur ala Korea yang terbang dengan penuh semangat untuk pertahanan nasional yang mandiri di masa depan. Dan ini bukan sembarang pesawat tempur, jet tempur ini sendiri memiliki kemampuan yang sangat kuat dan mumpuni. Jet tempur KF-21 Boramae juga, diklaim sanggup terbang dengan kecepatan hingga 2.200 km lebih cepat daripada kecepatan suara. Bukti ini menunjukkan bahwa pesawat tempur KF-21 Boramae memang sangatlah mumpuni untuk pertahanan sebuah negara di udara. Boramae, seperti namanya, cepat, ini memiliki kecepatan tertinggi 2.200 km yang merupakan 1,8 kali kecepatan suara. Apalagi soal persenjataan dari KF-21 Boramae juga tidak usah diragukan lagi. KF-21 Boramae disebut sanggup membawa persenjataan hingga 7,7 ton. Kualitas yang mumpuni dari pesawat tempur ini memang sangatlah luar biasa. Terlebih lagi juga, KF-21 Boramae ini sanggup untuk beroperasi dalam segala cuaca dan memiliki mobilitas yang tinggi. Keberadaan jet tempur ini juga menjadi sejarah penting bagi Korsel dan Indonesia. Karena Korsel merupakan deretan negara yang berhasil mengembangkan pesawat tempur supersonik ke-8 di dunia. Dengan KF-21 Boramae, berkat bekerja sama dengan National Defense Science Research Institute dan Hanwha Systems telah berhasil mengembangkan radar AESA atau Electro-Optical Target Tracking System EOTGP, dan Infrared Search and Tracking System atau IRST. Dari teknologi itu semua merupakan sensor inti untuk pesawat tempur KF-21. Semua itu juga merupakan sensor canggih yang biasa disebut 4 inti yang memainkan peran penting di KF-21 Boramae. Semua itu agar mampu meningkatkan kemampuannya untuk merespon pesawat siluman generasi kelima. Radar AESA yang ditanamkan pada KF-21 Boramae juga sangat penting dan krusial untuk sebuah jet tempur. Karena radar AESA diibaratkan mata petarung bagi KF-21 Boramae, karena kemampuannya yang dimiliki radar AESA sangatlah berguna bagi teknologi KF-21 Boramae. Dan ternyata juga radar AESA sanggup mendeteksi hingga 20 target sekaligus, dan bisa mendeteksi target dengan menggerakkan sekitar 1000 modul transceiver kecil secara independen. Tidak seperti radar mekanis konvensional yang beroperasi hanya dengan satu antena. Dan kecepatan pemrosesan informasi 1000 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan ditandai dengan kemampuan melacak 20 target sekaligus secara bersamaan. Sedangkan untuk Inframerah Search and Track Equipment atau IRST, bisa mendeteksi sinyal panas yang dipancarkan oleh pesawat dan rudal. Jadi, jika menemukan target bahkan dalam cuaca buruk pun Electro-Optical Target Tracking Equipment atau EOTGP dapat mendeteksi dan melacak musuh dengan sinyal video dan secara tepat membidik target di darat dengan laser berdaya tinggi. Dan KF-21 Boramae pun telah dinilai memiliki spesifikasi terbaik untuk pesawat tempur generasi ke-4.5. Di era baru inilah, KF-21 Boramae yang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Korea begitupun publik Indonesia. Nilai positif dari keberadaan KF-21 Boramae, telah dianggap bisa menekan ketergantungan Korsel terhadap alutsista asing terutama pada Amerika. Maka dari itu, tidak heran jika pihak Korsel sangat menantikan kehadiran KF-21 Boramae tersebut. Dengan kemandirian Korsel mengembangkan pesawat tempur, yang selama ini bergantung pada produk luar negeri. Ini tidak hanya memperoleh kemandirian teknologi, tetapi juga meningkatkan daya saing industri pertahanan ke tingkat berikutnya yang lebih maju. Dengan dimulainya merilis prototipe KF-21 Boramae, Korea bertujuan untuk menjadi salah satu dari 7 pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia di bidang kedirgantaraan pada tahun 2030 nanti.
Karena Korsel telah mendapatkan momentum dalam perkembangan teknologi dan berencana untuk terus menemukan suku cadang tambahan yang dapat dilokalisasi. Di tahun ini menjadi waktu yang sangat penting bagi KF-21 Boramae, karena ini uji terbang perdana dari KF-21 Boramae yang akan dilaksanakan tahun ini secepatnya. Setelah sekitar 95% uji darat pada KF-21 Boramae sudah dilakukan. Dan pastinya tidak lama lagi KF-21 Boramae akan segera mengudara. Dan sudah dipastikan juga bila tahun 2026 mendatang, KF-21 Boramae diharapkan bisa memasuki produksi secara massal. Setelah itu, sekitar tahun 2028 mendatang diharapkan batch pertama sudah merapat ke Angkatan Udara Korsel. Dari berbagai informasi yang berhubungan dengan KF-21 Boramae, tentunya sangat dinantikan oleh publik Indonesia. Karena, Indonesia juga cukup andil besar dalam pengembangan KF-21 Boramae. Indonesia setidaknya telah memberikan dana pengembangan KF-21 Boramae sebanyak 20% dari total kebutuhan yang telah ada. Dari dana 20% yang dibayarkan, Indonesia sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani, Indonesia bisa mencicil dana tersebut. Indonesia diberikan keringanan dalam pembiayaan pengembangan KF-21 Boramae. Indonesia bisa mencicil dana patungan pengembangan jet tempur selama 5 tahun. Selain itu, Indonesia juga bisa membayar setidaknya 30% dengan menggunakan imbal dagang. Kerjasama antara Indonesia dan Korsel dalam pengembangan KF-21 Boramae ini telah berjalan cukup lama dan sangat menguntungkan bagi masing-masing negara.